Kita akan belajar mengenai kekontinuan fungsi di satu titik, terkait definisinya, teorema, contoh soal, dan juga latihan soal. Sekarang kita masuk ke definisi 1. Jadi apa sih kontinu pada satu titik itu? Misalkan kita memiliki f berdefinisi pada selang buka yang memuat a. Nah, fungsi f kontinu di a jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sehingga fx dikurangi fa mutlak kurang dari epsilon bila x min a kurang dari delta. Pernyataan ini ekuivalen dengan f kontinu di a jika dan hanya jika limit x mendekati a fx sama dengan fa. Kita bisa lihat pada tabel di bawah, di mana apabila kita punya titik a dan titik fa, sehingga titik a, fa menjadi sebuah limit. Nah, ini terdapat epsilon dan juga delta yang mendekati limit tersebut dan tidak terpotong pada limit tersebut, sehingga grafik ini atau fungsi ini bisa kita nyatakan sebagai fungsi yang kontinu. Nah, yang selanjutnya yaitu definisi kedua. Di definisi kedua ini yaitu definisi mengenai kontinu kanan dan kontinu kiri. Yang pertama ini adalah untuk kontinu kanan. Andaikan f terdefinisi pada interval AC, nah kita ingin tahu nih apakah fungsi f ini dikatakan kontinu kanan di titik A. Yang artinya kalau kita mendekati titik A dari arah kanan dengan nilai x-nya itu lebih besar dari x, maka fungsi fx itu harus mendekati fa dengan syarat jika dan hanya jika untuk semua epsilon itu lebih besar dari 0 dan terdapat delta lebih besar dari 0. Sehingga mutlak fx min fa itu kurang dari epsilon bila x min a lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Nah, untuk yang kedua ini yaitu untuk kontinu kiri. Andaikan f terdefinisi pada interval BA. Nah, untuk ini untuk mengatakan bahwa fungsi f itu dikatakan kontinu kiri di A, itu kita hanya perlu fokus pada perilaku fungsi ketika x mendekati A dari arah kiri dengan nilai x-nya itu kurang dari A, dan dengan syarat jika dan hanya jika untuk semua epsilon lebih besar dari 0 dan terdapat delta lebih dari 0, sehingga mutlak fx minus fa kurang dari epsilon bila a min x lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Jadi untuk kontinu kanan ini nilai x-nya itu lebih besar dari a, dan untuk yang kontinu kiri itu nilai x-nya lebih kecil dari a. Nah, pada materi ini itu terdapat teorema yang berbunyi, andaikan fungsi f terdefinisi pada selang buka I yang memuat A, fungsi kontinu di A jika dan hanya jika fungsi f kontinu kiri dan kontinu kanan di A. Nah, untuk pembuktiannya, karena pernyataan tersebut menggunakan kata jika dan hanya jika, maka kita membuktikannya dengan dua arah. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa jika f kontinu di A, maka fungsi f kontinu kiri dan kontinu kanan di A. Nah, f kontinu di A berarti limit x mendekati A dari fungsi fx itu sama dengan fa. Artinya, untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada delta lebih dari 0, sehingga mutlak fx dikurangi fa itu hasilnya adalah kurang dari epsilon, jika mutlak x dikurangi a kurang dari delta. Nah, pada pernyataan tersebut terdapat dua kasus, yaitu yang pertama, untuk x lebih dari a, maka x dikurangi a itu akan lebih dari 0 dan kurang dari delta. Artinya, mutlak fx dikurangi
FA itu adalah kurang dari epsilon jika nilai X dikurangi A itu lebih dari 0 dan kurang dari delta. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu untuk X kurang dari A, maka akan ada nilai A dikurangi X itu lebih dari 0, kemudian kurang dari delta. Artinya apa? Artinya adalah nilai mutlak dari Fx dikurangi Fa itu kurang dari epsilon jika nilai A dikurangi X itu lebih dari 0 dan kurang dari delta. Jadi, jika F kontinu di A, maka fungsi F juga kontinu kiri dan kontinu kanan di A. Kemudian, untuk bukti yang kedua, atau arah yang kedua, jika fungsi kontinu kiri dan kontinu kanan di A, maka fungsi akan kontinu di A. Nah, artinya F itu kontinu kanan di A, berarti limit X mendekati A positif dari fungsi Fx itu akan sama dengan Fa, dan F kontinu kiri di A berarti limit X mendekati A negatif dari fungsi X sama dengan Fa. Nah, dari pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa limit X mendekati A positif dari Fx sama dengan limit X mendekati A negatif dari Fx. Nah, keduanya ini sama aja nilainya dengan Fa. Sehingga limit X mendekati A dari Fx itu akan sama dengan Fa. Jadi, jika fungsi F kontinu kiri dan kontinu kanan di A, maka F kontinu di A. Nah, karena pembuktian dua arah tersebut terpenuhi, maka teorema di atas ini terbukti benar. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui bahwa fungsi Fx sama dengan mutlak X min 3, di mana X tidak boleh sama dengan 3, lalu Fx sama dengan 0, di mana X tidak boleh sama dengan 3, kontinu di X sama dengan 3, karena Fx sama dengan X min 3, X lebih dari 3, Fx sama dengan X min 3, X kurang dari 3, serta Fx sama dengan 0, di mana X sama dengan 3, kontinu kiri dan kontinu kanan di X sama dengan 3 sebagai berikut. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa fungsi Fx ini kontinu di X min 3. Pada pembahasan teorema sebelumnya, dijelaskan apabila jika membuktikan harus membuktikan kiri dan kanan. Baik, yang pertama kita akan membuktikan kontinu kiri terlebih dahulu, di mana Fx kontinu kiri di X sama dengan 3, yaitu pada poin A terlihat bahwa F3 sama dengan 0, di mana diketahui dari X min 3 di sini adalah F sama dengan 0. Sehingga pada poin A, dia terlihat jelas bahwa F3 sama dengan 0. Selanjutnya pada poin B, limit X mendekati 3, Fx sama dengan limit X mendekati 3 adalah 3 min X sama dengan 0. Pada poin C, limit X mendekati 3, Fx sama dengan F3. Selanjutnya, kita buktikan di kontinu kanan. Fx kontinu kanan di X sama dengan 3, yaitu pada poin A, F3 sama dengan 0, dilanjut pada poin B, limit X mendekati 3, di mana Fx sama dengan limit X mendekati 3, 3 min X sama dengan 0, dan terlihat bahwa pada poin C, limit X mendekati 3, Fx sama dengan F3. Dengan demikian, terbukti bahwa fungsi Fx kontinu di X min 3, karena Fx di sini berada pada X min 3 dengan X lebih dari 3, dan 3 min X dengan X kurang dari 3, serta Fx sama dengan 0, di mana X sama dengan 3. Berikut adalah latihan soal mengenai kekontinuan fungsi pada satu titik. Terdapat 4 soal yang akan kami bahas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan latihan soal. Untuk soal nomor 1, buktikan bahwa fungsi Fx sama dengan X plus 1 untuk X kurang dari 2 dan X kuadrat min 1 untuk X lebih dari sama dengan 2. Kontinu di X sama dengan 2.
Nah, langkah pertama, kita perlu membuktikan bahwa FC atau FA itu ada, di mana kita tinggal mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 pada fungsi Fx, sehingga didapat Fx atau F2 sama dengan 2 kuadrat min 1 sama dengan 3. Nah, langkah kedua, kita perlu membuktikan bahwa limit X mendekati 2, Fx itu ada. Di mana kita buktikan limit kiri dan limit kanannya. Untuk limit kiri, limit X mendekati 2, X plus 1 sama dengan 2 plus 1, menghasilkan 3. Kemudian, untuk limit kanannya, limit X mendekati 2, X kuadrat min 1 sama dengan 2 kuadrat min 1 sama dengan 3. Sehingga didapat limit X mendekati 2 untuk Fx sama dengan 3. Nah, berdasarkan pernyataan 1 dan 2, kita simpulkan bahwa limit X mendekati 2, Fx sama dengan F2 atau FA tadi. Sehingga fungsi F continue di X sama dengan 2. Kita lanjut ke pembahasan soal latihan nomor 2. Nah, untuk pertanyaannya itu, diberikan fungsi F dengan memetakan bilangan real ke bilangan real yang didefinisikan sebagai berikut. Fx itu sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 apabila X itu tidak sama dengan 1, dan Fx itu sama dengan 0 apabila X sama dengan 1. Tentukan apakah Fx kontinu di X sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, kan kita mengetahui bahwa sebuah fungsi fx itu akan dikatakan kontinu di titik x sama dengan a jika dan hanya jika memenuhi 3 syarat berikut. Nah, syarat yang pertama itu FA terdefinisi, artinya FA itu ada. Kemudian syarat yang kedua, limit x mendekati a fx itu juga ada. Nah, yang ketiga, limit X mendekati A dari Fx itu akan sama dengan FA. Artinya, limit FA ini akan sama dengan limit ini. Nah, untuk membuktikan 3 syarat tersebut, yang pertama, akan diperiksa kekontinuan di X sama dengan 1. Untuk nilai X itu sama dengan A sama dengan 1. Maka, F1 itu akan sama dengan 0, karena X-nya jika diganti 1, maka akan sama dengan 0. Karena ini X sama dengan 1, maka Fx-nya itu sama dengan 0. Nah, artinya FA itu ada kan? Jadi syaratnya itu terpenuhi. Syarat 1 terpenuhi. Kemudian untuk nilai X tidak sama dengan 1, maka apabila X tidak sama dengan 1, maka fungsinya itu adalah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Kemudian kita cari limitnya, yaitu limit X mendekati 1 dari Fx sama dengan limit X mendekati 1 dari fungsi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Untuk mencari ini, kita substitusi saja dengan X sama dengan 1, lalu kita peroleh 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurangi 3. 1 kuadrat kita peroleh 1, 2 dikali 1 kita peroleh 2, kemudian dikurangi 3. 1 ditambah 2, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi, limit X mendekati 1 dari fungsi X itu mendapatkan hasil atau nilai 0. Nah, F1 kan tadi diperoleh 0. Kemudian limit Fx1 juga diperoleh 0 kan? Nah, artinya limit FA dan limit X mendekati A dari Fx itu sama. Jadi syarat ketiga ini terpenuhi. Nah, karena tadi kan syarat kedua itu limit X mendekati Fx itu juga ada, maka syarat 2 terpenuhi, dan juga ternyata limit Fx ini akan sama dengan FA, artinya syarat ketiga juga terpenuhi. Jadi karena ketika syarat terpenuhi, maka Fx terbukti kontinu di X sama dengan 1. Terima kasih. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembahasan latihan soal nomor 3. Dengan soalnya yaitu, berapakah nilai P dan Q agar fungsi Fx kontinu di X anggota dari bilangan real? Dengan fungsinya itu Fx sama dengan 2Px ditambah Q dengan syarat X kurang dari sama dengan 0, 2X kuadrat ditambah 6P min Q dengan syarat X lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 2. Yang terakhir yaitu 6X minus 5 dengan syarat X lebih besar dari 2.
Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tinjau titik ketika fungsi mengalami perubahan formula, yaitu pada titik x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Kemudian kita terapkan syarat untuk kontinuitas pada masing-masing titik. Yang pertama kita terapkan syarat kontinuitas pada titik x sama dengan 0. Nah, kita masukkan karena di sini kita nilai x-nya yaitu 0, maka limit x mendekati 0, fx sama dengan f0. Ini fa-nya yaitu 0. Nah, ini kita limit x mendekati 0 negatif. Untuk limit kirinya yaitu 2px plus q sama dengan limit x mendekati 0 positif. Ini untuk limit kanannya, 2x kuadrat ditambah 6p min q sama dengan f0. Nah, kita substitusikan nilai x-nya yaitu 0 tadi menjadi 2p dikali 0 ditambah q sama dengan 2 dikali 0 ditambah 6p dikurangi q sama dengan 2p dikali 0 ditambah q. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu q sama dengan 6p min q sama dengan q. Nah, relasi P dan Q-nya itu adalah 6P min Q sama dengan Q. Kita dapat persamaan yang ke-1. Kita lanjut untuk yang Nah, untuk kontinuitas di titik X sama dengan 2, kita ganti X-nya itu menjadi mendekati 2. Menjadi limit X mendekati 2, Fx sama dengan F2. Di sini limit x mendekati 2 negatif, 2x kuadrat ditambah 6p min q sama dengan limit x mendekati 2 positif, 6x min 5 sama dengan f2. Kita substitusikan nilai x-nya yaitu 2 tadi menjadi 2 dikali 2 kuadrat ditambah 6p min q sama dengan 6 dikali 2 minus 5 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat ditambah 6p min q. Kita dapatkan 8 ditambah 6p min q sama dengan 7 sama dengan 8 plus 6p min q. Jadi relasi P dan Q yang kita dapatkan adalah 8 ditambah 6p min Q sama dengan 7, atau bisa kita sederhanakan menjadi 6p min Q sama dengan minus 1. Nah, kita sudah mendapatkan dua persamaan, yaitu persamaan pertama 6p min Q sama dengan Q, persamaan kedua 6p min Q sama dengan minus 1. Nah, untuk mendapatkan nilai Q-nya, kita menggunakan metode eliminasi, dan diperoleh nilai Q-nya yaitu negatif 1. Kemudian, untuk mencari nilai P-nya, kita substitusikan nilai Q-nya ke salah satu persamaan tadi. Kita masukkan ke persamaannya yaitu 6p min Q sama dengan Q. Kita masukkan nilai Q-nya adalah minus 1 menjadi 6p sama dengan 2Q, sehingga kita peroleh nilai P-nya yaitu negatif 1/3. Nah, setelah kita dapatkan nilai P dan Q-nya tadi, kita masukkan ke dalam fungsinya yang tadi di soal. Nah, kita dapatkan, setelah kita substitusikan nilai P-Q-nya, kita dapatkan fungsinya menjadi fx sama dengan min 2/3x min 1 dengan syarat x kurang dari sama dengan 0. Dan untuk yang kedua yaitu 2x kuadrat dikurangi 1 dengan syarat x lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 2. Yang terakhir 6x minus 5 dengan syarat x lebih besar dari 2. Berikut adalah gambar grafik dari persamaan berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan latihan soal nomor 4. Di sini diberikan suatu fungsi sebagai berikut. Gx sama dengan x kuadrat plus 1, di mana x kurang dari 2. Lalu Gx sama dengan 3, di mana X sama dengan 2, dan Gx sama dengan 5 min X, di mana X lebih dari 2. Lalu pertanyaannya adalah tentukan apakah fungsi Gx kontinu di X sama dengan 2. Kita lihat penyelesaiannya di sini. Diketahui nilai fungsi di titik X sama dengan 2. Maka G2 sama dengan 3. Di sini juga terlihat apabila Gx sama dengan 3, di mana X sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari limit kiri serta limit kanannya.
Pertama, kita akan mencari limit kiri terlebih dahulu. Untuk X kurang dari 2, berlaku Gx sama dengan X kuadrat plus 1. Maka, limit X mendekati 2, Gx sama dengan limit X mendekati 2, X kuadrat plus 1. Sama dengan kita substitusikan, mendapatkan 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan 5. Selanjutnya kita langsung ke limit kanan. Untuk X lebih dari 2, berlaku Gx sama dengan 5 min X. Maka, limit X mendekati 2, Gx sama dengan limit X mendekati 2, 5 min X. Kita substitusikan juga, mendapatkan 5 min 2 sama dengan 3. Kita lihat, syarat supaya fungsi kontinu di suatu titik adalah jika nilai fungsi di titik itu harus sama dengan limit dua sisinya. Kita lihat di sini untuk limit kiri nilainya adalah 5 dan nilai di limit kanan adalah 3. Karena limit dari kiri tidak sama dengan limit dari kanan, maka kedua limit tersebut tidak sama. Dengan demikian, fungsi Gx tidak kontinu di X sama dengan 2. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat video pembelajaran mengenai kekontinuan fungsi di satu titik.